Gue pikir arisan mewah mertua gue isinya cuma gosip tas branded. Ternyata gue malah nemu foto suami gue lagi pelukan sama cewek lain di HP salah satu anggotanya. Sumpah, lu bayangin deh posisi gue saat itu. Gue lagi duduk di salah satu resto fine dining paling hits di Jakarta Selatan. Wangi parfum mahal yang harganya jutaan semerbak di mana-mana. Suara tawa yang kedengerannya sengaja dibuat-buat biar kedengeran elegan, sampai dentingan sendok perak yang ketemu piring porselen. Semuanya kelihatan sempurna banget dari luar. Berkelas, mahal, dan penuh prestis. Gue sebenarnya males banget harus ikut acara beginian. Tapi ya namanya juga menantu, gue harus jaga image di depan Mama Sarah. Mertua gue yang emang ratu di circle sosialita ini. Gue cuma pengen jadi istri yang baik, yang bisa ngebanggain suami gue, Mas Andre, di depan teman-teman mamanya yang hobi pamer itu. Gue dandan abis-abisan, pakai baju yang paling mahal yang gue punya, cuma biar gak malu-maluin Mas Andre. Gue duduk di pojokan, berusaha senyum meskipun sebenarnya gue ngerasa asing banget di antara ibu-ibu yang lagi sibuk bahas berlian sama liburan ke Paris. Sampai akhirnya Tante Linda, salah satu teman paling dekat mertua gue, nyodorin HP-nya ke gue. Dia minta tolong sambil senyum manis banget, yang sekarang gue sadar itu senyum penuh maksud. Sayang, bantuin Tante dong, coba pilih foto Tante yang paling oke buat dipost di Instagram. Yang ini atau yang itu. Tante bingung ya, maklum udah umur, katanya sambil ketawa kecil. Gue dengan polosnya ngambil itu HP. Gue swipe satu-satu fotonya sambil sesekali muji. Bagus kok Tante, yang ini kelihatan awet muda banget. Tapi pas gue swipe kesekian kalinya, jantung gue rasanya berhenti detik itu juga. Paru-paru gue mendadak kayak kehabisan oksigen. Ada satu foto candid yang gak sengaja keseret di folder itu. Foto yang harusnya gak pernah gue lihat. Di sana, di sebuah beach club di Bali yang kelihatan eksotis banget, ada Mas Andre. Iya, suami gue sendiri. Suami yang pamitnya ke gue 3 hari lalu katanya ada meeting proyek super penting di Surabaya. Di foto itu, dia lagi meluk pinggang cewek muda dengan dress seksi yang gue gak kenal. Mereka lagi ketawa lepas banget. Jenis tawa yang udah lama gak gue lihat di wajah Mas Andre pas dia lagi di rumah sama gue. Long pause. Dunia gue bener-bener berasa runtuh saat itu juga. Suara berisik gosipan ibu-ibu di resto itu tiba-tiba hilang, ganti jadi suara berdenging yang nyakitin telinga gue. Tangan gue gemeteran hebat sampai gue harus megang pinggiran meja biar gak jatuhin HP mahal Tante Linda. Whispering. Gue ngerasa bego banget. Gue di sini mati-matian nyenengin mamanya, dandan rapi buat jaga martabat dia. Ternyata di belakang gue dia lagi asik party sama cewek lain. Dan yang paling bikin gue nyesek, kenapa foto itu ada di HP teman arisan mertua gue? Apa jangan-jangan mereka semua udah tahu? Apa selama ini gue cuma jadi bahan tawaan di grup arisan yang katanya berkelas ini? Gue ngerasa dikhianatin di titik paling rendah, di tengah kemewahan yang mendadak terasa hambar dan menjijikan. Crying. Jujur ya, kalau gue ingat masa-masa awal gue jadi menantu di keluarga Mas Andre, gue kayak lagi nonton film drama Korea yang indah banget, tapi endingnya bikin nyesek. Lo tahu kan gimana rasanya kalau lo ngerasa dapet jackpot? Itu yang gue rasain pas Mas Andre resmiin hubungan kita. Dia itu definisi suami idaman lah, minimal di mata orang luar. Mapan, lembut, dan selalu bilang kalau dia beruntung punya gue. Waktu itu, gue ngerasa hidup gue berubah drastis. Dari cewek yang harus ngejar-ngejar diskon bulanan di supermarket, jadi wanita yang duduk manis di resto elit daerah SCBD tiap weekend. Wangi parfum mamanya Mas Andre aja udah beda. Mahal banget, kecium mewah banget. Gue sering diajak kumpul sama teman-teman sosialita beliau. Lu bisa bayangin kan, gue yang dulunya anak kosan, tiba-tiba harus duduk di kursi beludru, dengerin obrolan mereka soal tas Hermes terbaru atau liburan ke Paris. Gue ngerasa bangga banget, bego banget gue dulu. Gue mikir, wah akhirnya gue bener-bener diterima di lingkaran elit ini. Gue dandan maksimal, pakai baju yang harganya mungkin sebanding sama gaji gue 3 bulan pas masih kerja di kantong lama. Setiap ada yang muji, menantu ibu anggun ya. Gue merasa kayak udah menang lotre hidup. Gue bener-bener buta. Gue sama sekali gak sadar kalau itu sebenarnya kandang emas. Di balik kemewahan SCBD itu, di balik alunan musik jazz resto yang tenang, sebenarnya ada kebusukan yang lagi dimasak perlahan.
Gue selalu ngerasa diistimewakan sama mertua gue. Diajak belanja, diajak arisan, dikasih barang-barang bermerek. Sekarang gue sadar, mungkin itu cuma cara mereka buat ngebeli ketenangan gue. Biar gue sibuk sama dunia mereka. Biar gue nggak nanya Mas Andre kemana kalau dia pulang malam. Atau kenapa HP-nya selalu dibalik kalau ditaruh di meja. Kadang kalau gue lagi duduk sendiri, gue ngerasa ada yang aneh. Itu bukan sekedar arisan. Mereka kalau ketawa itu bukan ketawa seneng, tapi ketawa yang penuh rahasia. Saling lirik, saling bisik. Terus natap gue dengan tatapan yang kalau gue ingat sekarang, itu tatapan kasihan, bukan tatapan hormat. Gue ngerasa jadi pajangan. Gue dipamerin sebagai menantu penurut yang gak tahu apa-apa. Sementara di balik layar, Mas Andre dan mungkin suami-suami dari teman arisan mertua gue itu punya dunia lain yang lebih liar. Sekarang kalau gue ingat momen-momen itu, rasanya mual banget. Gue ngerasa harga diri gue dibeli pakai tas branded dan jamuan makan siang seharga jutaan rupiah. Kenapa gue bisa sebodoh itu? Kenapa gue ngerasa cukup dengan kemewahan palsu itu sampai gue ngabain insting gue sendiri? Gue terlalu fokus pengen jadi menantu idaman, sampai gue lupa kalau gue lagi nginjek bom waktu yang kapan aja bisa meledak dan ngancurin hidup gue berkeping-keping. Lo harus dengerin cerita gue ini. Suasana di kafe mewah kawasan Senopati itu mendadak kerasa menyesakan banget buat gue. AC yang dinginnya menusuk tulang malah bikin keringat dingin gue bercucuran. Di meja marmer itu, mertua gue dan temen-temennya lagi ketawa ketiwi sambil pamer foto di layar HP. Awalnya gue pikir mereka cuma pamer cucu atau liburan ke Eropa. Tapi ternyata jauh lebih gelap dari itu. Mereka mulai geser-geser foto di galeri HP. Isinya bukan pemandangan, tapi foto brondong-brondong yang mereka sebut sebagai asisten pribadi. Sumpah, gue beneran mual. Mereka bahas fisik cowok-cowok itu kayak lagi milih barang di katalog belanja. Yang ini jago banget mijit, baru gue beliin motor. Celetuk salah satu teman mertua gue sambil nyeruput wine. Gue cuma bisa nunduk, pura-pura fokus sama gelas air mineral gue yang udah mulai berembun. Tapi puncak kegilaan itu datang pas teman mertua gue yang namanya Tante Siska nyeletuk santai banget, seolah lagi ngomongin cuaca. Dia bilang, si Andre gimana? Kemarin gue lihat dia update story di Bali sama Vina. Mantannya itu kan, cantik juga ya, makin awet muda. Dunia gue berhenti berputar. Gue ngerasa detak jantung gue seolah pindah ke tenggorokan. Andre, suami gue, lagi di Bali sama mantannya. Gue natap mertua gue berharap dia bakal marah atau minimal nanya ke gue sebagai istrinya. Tapi respon dia malah bikin gue pengen teriak. Dia cuma ngangkat bahu, senyum tipis, terus bilang, ya namanya laki-laki, butuh refreshing lah. Vina itu masa lalu yang gak nuntut banyak. Lagian biar Andre gak bosen di rumah. Ini penting buat menjaga keseimbangan rumah tangga mereka. Menjaga keseimbangan? Itu kalimat paling gila yang pernah gue dengar seumur hidup gue. Gue ngerasa kayak lagi kejebak di sebuah sekte sesat di mana selingkuh dianggap sebagai bumbu yang sah-sah aja demi menjaga kewarasan suami. Hati gue hancur berkeping-keping. Gue sadar posisi gue di keluarga ini bukan sebagai menantu yang dihargai, tapi cuma sekedar pajangan yang harus tutup mata sama kebusukan mereka. Gue merhatiin sekeliling gue. Cewek-cewek berkelas ini dengan tas Hermes dan perhiasan berlian yang harganya bisa buat beli rumah, ternyata cuma sekumpulan orang yang memanusiakan kebohongan. Mereka ngerasa mereka punya kuasa karena uang, sampai-sampai moralitas mereka udah mati. Gue ngerasa kotor. Gue ngerasa kalau selama ini gue tinggal di dalam rumah yang pondasinya bukan dari cinta, tapi dari kesepakatan busuk yang gak pernah gue setujui. Gue natap pantulan diri gue di sendok perak gitu. Gue kelihatan pucat, ketakutan, dan yang paling parah, gue ngerasa bodoh. Kenapa selama ini gue berusaha keras jadi menantu yang sempurna? Ternyata
Di mata mereka, gue cuma butiran debu yang bahkan gak layak dikasih tahu kalau suami gue lagi enak-enakan sama mantannya di pulau orang. Pikiran gue berkecamuk, bertanya-tanya apa ini hidup yang emang gue mau. Atau gue cuma lagi nunggu waktu sampai kehancuran ini benar-benar nelan gue hidup-hidup. Sumpah, gue ngerasa kehilangan jati diri gue di meja makan yang penuh kemewahan, tapi bau busuk itu. Gue duduk mematung di tengah hiruk-pikuk suara tawa mereka yang terdengar makin melengking dan palsu. Di resto mewah daerah Senopati ini, AC-nya dingin banget, tapi punggung gue keringetan. Gue ngerasa kayak alien yang nyasar di planet penuh monster cantik berbalut Hermes dan Chanel. Gue gak bisa berhenti mikirin ucapan mereka tadi. Rasa penasaran gue udah diubun-ubun, lebih besar daripada rasa takut gue. Gue butuh bukti fisik, bukan cuma dengar selentingan yang bikin hati gue makin gak karuan. Mata gue tertuju ke HP Tante Siska yang tergeletak di atas meja, tepat di samping tas Lady Diornya yang mentereng. Dia lagi asik banget gibahin menantu orang lain yang katanya gak level sama mereka. Gue narik napas panjang, berusaha nahan tangan gue biar gak gemeteran. Gue harus berani. Gue harus tahu apa yang sebenarnya terjadi di balik topeng kemewahan ini. Tante Siska, tasnya lucu banget deh. Gue boleh pinjam HP-nya bentar buat lihat detail modelnya di web nggak? HP gue lobet banget nih, mau lihat referensi buat kado mama, kata gue sambil masang muka semanis mungkin. Gue berusaha keras banget biar suara gue nggak kedengeran goyah atau mencurigakan. Tante Siska cuma melirik sekilas, lalu ngegeser HP-nya ke arah gue dengan santai tanpa curiga sedikit pun. Ambil aja sayang, nggak di password kok. Cari aja di Instagram atau website resminya langsung. Sahutnya cuek terus lanjut ketawa lagi sama ibu-ibu yang lain. Jantung gue rasanya mau copot dari tempatnya. Gue ambil HP itu, pura-pura browsing sebentar, tapi jempol gue langsung bergerak lincah ke arah aplikasi WhatsApp. Gue nyari grup yang dari tadi mereka bisik-bisikin dengan kode-kode aneh. Dan benar aja, ada satu grup dengan nama yang kelihatan sangat polos tapi mencurigakan. Arisan Flamboyan. Gue klik grup itu, dan demi apapun, gue hampir muntah di tempat. Isinya bukan soal jadwal arisan, bukan soal arisan emas atau foto makanan mewah. Isinya adalah kumpulan foto dan video laki-laki. Dan itu bukan sembarang laki-laki, itu suami-suami mereka sendiri. Tapi mereka nggak sendirian di sana. Di setiap foto, suami-suami mereka lagi mesra banget sama cewek-cewek muda yang jelas-jelas bukan istri sahnya. Ada yang lagi di klub malam, ada yang lagi pelukan di mobil, bahkan ada yang lagi terang-terangan check-in di hotel. Gue ngerasa dunia gue berputar hebat. Kenapa mereka malah pamer? Gue baca chat-chat di atasnya. Gila, mereka bukannya marah atau sedih suaminya main gila, mereka malah jadiin ini ajang kompetisi. Siapa yang selingkuhan suaminya paling cantik? Siapa yang suaminya paling royal ngasih barang branded ke simpenannya? Bahkan mereka saling kasih tips gimana caranya biar nggak ketahuan publik atau gimana caranya menjinakkan pelakor itu biar nggak minta macem-macem atau ngerusak reputasi keluarga. Disgusting. Psikologi macam apa ini? Mereka menormalisasi pengkhianatan demi mempertahankan status sosial dan uang. Gue scroll terus ke bawah dengan tangan yang makin dingin dan gemeteran parah. Sampai akhirnya jempol gue berhenti di sebuah foto yang baru dikirim 2 hari lalu. Dunia gue benar-benar runtuh saat itu juga. Gue gak sabar nahan sesek di dada. Itu foto Mas Andre, suami gue yang pamitnya lagi dinas keluar kota buat meeting penting. Di foto itu, dia lagi berdiri di balkon sebuah villa mewah di Bali. Dia gak sendirian, tangannya melingkar mesra banget di pinggang seorang cewek dengan dress tipis. Mereka lagi ketawa, kelihatan bahagia banget, seolah-olah gue gak pernah ada di hidup Mas Andre. Seolah-olah rumah tangga kami itu cuma formalitas di atas kertas. Caption di bawah fotonya bikin ulu hati gue nyeri kayak ditusuk belati. Menantu idaman Jeng Mira emang selera tinggi ya, villa pribadi loh buat si cantik. Gue merasa jijik yang luar biasa. Jijik sama Mas Andre yang selama ini masang wajah tanpa dosa. Jijik sama mertua gue yang ternyata udah tahu semuanya dan malah ngebanggain perselingkuhan anaknya. Dan gue jijik sama semua perempuan di meja ini yang nganggap perselingkuhan adalah sebuah gaya hidup atau sekedar trofi sosial.
Di balik tawa elegan mereka, di balik aroma parfum jutaan rupiah ini, ternyata baunya busuk banget. Bau bangkai moral yang mereka tutup-tutupi dengan tas branded. Gue balikin HP itu ke meja dengan gerakan kaku dan wajah pucat pasi. Gue ngerasa pengen teriak, pengen nampar mereka satu-satu, tapi tenggorokan gue tercekak. Gue cuma bisa nunduk, ngeliatin sepatu hak tinggi gue yang tiba-tiba kerasa berat banget, seberat beban yang baru aja jatuh ke pundak gue. Gue ngerasa kayak kotoran di tengah-tengah mereka. Gimana bisa orang-orang yang selama ini gue anggap terhormat dan gue jadikan panutan, ternyata punya moral yang serendah ini? Gue baru sadar satu hal pahit. Gue gak masuk ke keluarga terpandang yang penuh martabat. Gue masuk ke sarang ular yang paling berbisa, di mana pengkhianatan adalah makanan sehari-hari dan kesetiaan dianggap sebagai hal yang kuno dan memalukan. Pikiran gue langsung traveling kemana-mana. Apa ini alasan Mas Andre selalu pelit kasih waktu buat gue tapi royal banget kalau urusan kantor? Apa ini alasan mertua gue selalu ngerendahin gue dan bikin gue ngerasa gak berharga, biar gue ngerasa kecil dan gak punya power buat protes saat suatu saat nanti gue tahu kenyataan pahit ini? Gue merasa dikhianati secara kolektif. Satu meja ini tahu, satu grup chat itu tahu, dan mereka semua ngetawain gue di belakang. Gue gak punya siapa-siapa lagi sekarang. Gue harus keluar dari sini sekarang juga. Gue harus pergi sebelum gue benar-benar meledak atau pingsan karena nahan mual yang gak ketulungan ini. Tapi satu hal yang pasti, gue gak akan tinggal diam setelah lihat katalog neraka itu dengan mata kepala gue sendiri. Gue mungkin emang menantu yang gak level di mata mereka, tapi gue bukan keset kaki yang bisa mereka injak-injak sambil ketawa cantik. Lihat aja nanti. Gue ngerasain darah gue mendidih sampai ke ubun-ubun. Bunyi denting sendok teh di cangkir porselen yang tadinya kedengeran elegan, sekarang malah kedengeran kayak lonceng kematian buat kesabaran gue. Di depan gue, perempuan-perempuan yang ngaku sosialita ini masih asyik ketawa. Ngebahas gimana cara manage selingkuhan suami mereka biar gak ganggu jatah belanja bulanan. Mertua gue, dia duduk di sana, menyesap tehnya dengan anggun seolah dia baru aja dapat medali penghargaan karena berhasil ngenalin gue ke lingkaran setan ini. Di dalam otak gue, ada suara yang teriak kenceng banget. Kenapa? Kenapa orang-orang yang katanya berkelas ini, yang sekolahnya tinggi dan tasnya harga ratusan juta, bisa punya moral yang lebih rendah dari sampah di pinggir jalan? Gue sadar sekarang, mereka bukan lagi pamer kekayaan, mereka lagi pamer kekosongan jiwa. Mereka butuh validasi dari perselingkuhan karena di rumah mereka gak lebih dari pajangan yang gak dicintai. Dan mertua gue pengen gue jadi kayak mereka, biar apa? Biar nama baik keluarga tetap terjaga meskipun dalamnya busuk dan bernanah. Tangan gue gemeter hebat pas gue megang gelas ais cafe latte gue yang masih penuh. Dinginnya embun di gelas itu kontras banget sama rasa panas yang ngebakar dada gue. Gue melihat pantulan muka gue di permukaan meja marmer itu. Gue kelihatan kecil, pucat, dan hancur. Tapi dalam detik itu juga, sesuatu di dalam diri gue patah. Rasa takut gue hilang digantiin sama amarah yang murni banget. Gue berdiri pelan-pelan. Suara gesekan kursi kayu mahal itu di atas lantai granit kedengaran nyaring banget. Bikin tawa mereka berhenti seketika. Mereka semua nengok ke arah gue dengan tatapan merendahkan. Seolah-olah gue cuma serangga yang ganggu acara minum cantik mereka. Mertua gue ngerutin dahi. "Kamu kenapa sayang? Kok mukanya gitu? Malu-maluin diliatin orang," katanya dengan nada suara yang sok lembut tapi tajam. Gue gak jawab. Tanpa aba-aba, gue angkat gelas latte gue tinggi-tinggi dan biur, gue tumpahin seluruh isinya tepat di tengah meja. Cairan coklat itu muncrat kemana-mana, noda susunya menyebar di atas taplak meja putih bersih, dan yang paling memuaskan, cipratannya kena langsung ke dress sutra krem mertua gue dan tas Hermes temennya yang duduk di sebelah. "Kurang
ajar!" Mertua gue teriak. Dia langsung berdiri. Mukanya yang tadi dipoles makeup mahal sekarang kelihatan kaku karena syok. "Apa-apaan kamu? Kamu udah gila ya?" Gue gebrak meja itu sampai gelas-gelas lain ikut goyang. "Iya, gue emang gila!" Gue teriak bodo amat sama semua pengunjung kafe elit di Jakarta Selatan ini yang sekarang mulai bisik-bisik dan ngeluarin HP. Gue gila karena gue sempat mikir kalau lo itu mertua yang baik. Gue gila karena gue hampir percaya kalau kelas itu ditentuin dari merek tas yang lo bawa. Gue nunjuk ke arah mereka satu-satu dengan jari yang masih gemeteran karena adrenalin. Lo semua, kalian semua ini menjijikkan. Kalian bangga punya suami selingkuh? Kalian bangga jadi bagian dari katalog neraka itu? Lo pikir lo hebat karena bisa sharing suami sama perempuan lain demi status sosial sampah ini? Mereka butuh validasi dari perselingkuhan karena di rumah mereka nggak lebih dari pajangan yang nggak dicintai. Dan mertua gue pengen gue jadi kayak mereka. Biar apa? Biar nama baik keluarga tetap terjaga meskipun dalamnya busuk dan bernanah. Gue napas dengan satu hentakan sadar. Mertua gue mukanya berubah jadi pucat pasi. Dia celingungan panik ngelihat orang-orang di sekitar mulai ngenalin dia. Kearmunan yang dia bangun bertahun-tahun runtuh dalam hitungan detik. Dia nyoba nutupin noda latte di bajunya pakai serbet, tapi malah makin berantakan. Gue deketin muka gue ke dia sampai dia bisa lihat kebencian di mata gue. Gue gak akan pernah sudi jadi bagian dari circle sampah kalian. Simpen aja drama perselingkuhan suami-suami kalian ini buat kalian sendiri. Dan kasih tahu anak kesayangan mamah itu, jangan harap dia bisa nemuin gue lagi di rumah setelah ini. Kalian semua sampah berbungkus merek branded. Gue ambil tas gue balik badan, dan gue jalan keluar dari kafe itu dengan kepala tegak. Di belakang gue bisa dengar teman-temannya mulai histeris, dan mertua gue cuma bisa diam mematung malu setengah mati karena topeng keluarga sempurnanya baru aja gue telanjangin di depan umum. Untuk pertama kalinya dalam hidup gue ngerasa bener-bener bernafas. Gue melangkah keluar dari kafe itu tanpa nengok ke belakang lagi. Suara heels gue yang ngetuk lantai marmer kerasa kayak detak jantung gue yang lagi berpacu kencang. Di belakang gue samar-samar masih dengar suara gerasak gerusuk. Suara kursi kegeser dan bisik-bisik histeris teman-teman sosialita mertua gue yang tadinya bangga banget pamer selingkuhan. Mertua gue tahu dia pasti masih matung di sana. Mukanya mungkin udah sepucet tembok. Topeng keluarga teladan yang dia bangun berpuluh-puluh tahun hancur total cuma dalam hitungan menit di tangan menantu yang selama ini dianggap remeh. Pas gue keluar dan kena udara Jakarta yang panas manggang, gue narik napas dalam-dalam. Rasanya beda banget. Kayak ada beban bertonton yang tiba-tiba keangkat dari pundak gue. Gue langsung pesan taksi online. Nggak sudi gue nunggu supir pribadi keluarga itu jemput gue. Di dalam taksi, gue cuma diem mandang keluar jendela. Ngeliat kemacetan yang biasanya bikin gue emosi, sekarang malah kerasa kayak film slow motion. Gue mikir, kenapa gue baru berani sekarang? Kenapa gue sempat ngerasa kalau hidup gue udah berakhir kalau nggak sama Mas Andre? Selama ini gue dipenjara sama mindset kalau jadi istri orang kaya itu adalah puncak pencapaian. Bitterly, gue dituntut buat diem, buat cantik, buat jadi pajangan di acara-acara penting mereka. Tapi di dalam kafe tadi, gue sadar kalau gue bukan pajangan. Gue manusia yang punya harga diri. Nyampe di rumah mewah kami di kawasan elit itu, gue gak ngerasa kayak pulang ke rumah. Gue ngerasa kayak masuk museum yang isinya barang-barang mati. Sepi, dingin, dan bau kebohongan ada di mana-mana. Gue langsung naik ke kamar. Gue ambil koper paling gede yang gue punya. Gue gak butuh waktu lama buat milih baju. Gue gak bawa semua baju branded yang dibeliin Mas Andre atau perhiasan pemberian mertua gue. Gue cuma ambil baju-baju yang gue beli pakai hasil kerja gue sendiri dulu. Dan dokumen-dokumen penting gue. Tangan gue emang gemeter pas nutup zipper koper. Tapi hati gue mantap. Gue sempat ngeliat foto pernikahan kami yang dipajang gede banget di dinding kamar. Di situ kami kelihatan bahagia banget. Mas Andre senyum lebar dan gue kelihatan anggun.
Tapi sekarang gue tahu itu cuma acting. Mas Andre nggak cinta sama gue. Dia cuma butuh istri buat ngelengkapin CV hidupnya sebagai pengusaha sukses. Dan mama mertua gue, dia cuma butuh boneka yang bisa dia kontrol. Gue nggak butuh harta Mas Andre kalau harganya kewarasan gue. Gue nggak butuh rumah bak istana ini kalau tiap malam gue harus tidur di samping laki-laki yang punya simpanan dan didukung sama ibunya sendiri. Itu menjijikkan. Gue mutusin buat cerai detik itu juga. Gue nggak peduli apa kata orang nanti. Gue nggak peduli kalau teman-teman gue bakal nyinyir karena gue kehilangan status sosialita gue. Gue lebih mending hidup pas-pasan, balik ke kontrakan kecil atau rumah orang tua gue, makan nasi sama garam sekalipun, daripada tinggal di istana yang isinya cuma bangkai kebohongan yang ditutupin parfum mahal. Gue keluar dari kamar itu. Geret koper gue turun tangga tanpa nengok lagi ke kamar yang udah jadi saksi bisu betapa seringnya gue ngerasa kesepian di tengah kemewahan. Pas gue nyampe di depan pintu besar rumah itu, gue berhenti sebentar. Gue naruh kunci rumah di meja lobi. Selesai. Drama ini selesai. Gue bukan lagi menantu penurut. Gue bukan lagi istri yang bisa dibohongi. Gue adalah gue yang berhak dapat kebahagiaan yang nyata, bukan kebahagiaan settingan demi konten arisan sosialita. Gue jalan keluar, nutup pintu itu pelan tapi pasti. Dan gue tahu, langkah kaki gue kali ini adalah langkah menuju kebebasan yang sesungguhnya. Sekarang gue udah bebas. Bener-bener bebas yang sebenarnya. Pas gue narik napas dalam-dalam di parkiran apartemen sederhana yang gue sewa sendiri, rasanya oksigen yang masuk ke paru-paru gue beda banget sama udara AC yang dingin dan kaku di rumah mewah mertua gue dulu. Ternyata benar ya. Validasi dari circle toksik kayak arisan sosialita itu sama sekali nggak ada gunanya. Dulu gue ngerasa bangga bisa duduk satu meja sama mereka. Dandan pakai barang branded dari ujung rambut sampai ujung kaki. Cuma buat dengerin siapa yang suaminya selingkuh paling jauh atau siapa yang dapat tas paling mahal sebagai uang tutup mulut. Gila nggak sih? Gue sempet nanya ke diri gue sendiri pas lagi beres-beres baju di kamar kosan yang ukurannya bahkan nggak lebih gede dari walk-in closet gue dulu. Kenapa gue sanggup bertahan di sana selama itu? Jawabannya pahit. Karena gue takut kehilangan status. Gue takut dibilang gagal. Tapi pas gue lihat pantulan diri gue di cermin sekarang, tanpa make up tebal, tanpa beban harus pura-pura bahagia, gue baru sadar kalau harga diri gue nggak ditentukan sama berapa banyak digit di rekening suami gue atau berapa sering mertua gue muji gue di depan teman-temannya. Buat kalian yang mungkin lagi dengerin ini dan ngerasa terjebak di posisi yang sama, dengerin gue ya. Gue tahu rasanya takut. Gue tahu rasanya mikir, nanti gue makan apa kalau cerai? Atau apa kata orang kalau gue keluar dari keluarga terpandang ini? Tapi ingat satu hal, harta itu beneran bisa dicari. Tapi mental lo gak ada gantinya. Kalau lo terus-terusan stay di lingkungan yang nganggap perselingkuhan itu wajar asalkan uang bulanan lancar, lo lagi ngeracunin jiwa lo demi sebuah panggung sandiwara yang penontonnya pun sebenarnya saling benci satu sama lain. Gue belajar kalau nama baik keluarga itu sering banget dijadiin senjata buat bungkem korban. Mertua gue selalu bilang, jaga marwah keluarga, jangan sampai tetangga tahu. Padahal yang busuk ya di dalam situ sendiri. Mereka lebih milih punya menantu yang nangis tiap malam daripada punya nama keluarga yang tercoreng karena perceraian. Itu egois banget sumpah. Jangan mau jadi tumbal demi martabat orang lain yang sebenarnya udah hancur dari dalam karena moral yang gak ada. Malam ini, gue tidur cuma pakai kipas angin, bukan AC sentral. Suara token listrik gue bunyi tit-tit-tit. Beda banget sama keheningan rumah besar yang dingin itu. Tapi buat pertama kalinya setelah bertahun-tahun, hati gue tenang. Gue gak perlu lagi stalking HP suami gue. Gue gak perlu lagi dengerin gibah jahat mertua gue di grup arisan itu. Gue adalah gue yang utuh. Hidup gue mungkin gak seglamor dulu di feed Instagram gue, tapi setibatnya sekarang hidup gue nyata. Dan buat gue, itu jauh lebih mewah daripada tas Hermes manapun di dunia ini.
Langkah kaki gue hari ini adalah bukti kalau gue lebih berharga dari sekedar pajangan di keluarga mereka. Gue keluar dan gue nggak akan pernah nengok ke belakang lagi. Selesai. Drama ini benar-benar selesai.